Bab 031. Lepasin, teriak Amira kencang. Kenapa sih? Faris tidak mengerti. Apa laki-laki itu sengaja ingin membuatnya malu? Tolonglah, berikan dia waktu untuk ini semua. Aku lagi nggak mau diganggu, ucapnya memalingkan wajah dari Faris. Diganggu. Faris menghela nafas panjang, sebelum akhirnya dia mengatakan sesuatu. Ayo, kita lupain kejadian tadi malam. Anggap kejadian itu nggak pernah terjadi. Gadis yang sedang memberontak itu pun seketika terdiam seiring dengan Faris melonggarkan pegangan pada pergelangannya. Faris memejamkan mata, setelah akhirnya dia membalik tubuh mungil itu untuk menghadapnya. Dilihatnya gadis yang sedang tertunduk dalam. Namun, saat ia menarik dagunya Amira membuan muka dengan cepat. Mira. Tes. Amira tiba-tiba terisak. Kamu, nangis. Faris segera menunduk untuk melihat wajah cantik itu. Amira. Perkataan Faris terhenti saat tiba-tiba Amira meraung. Ia semakin terisak-isak. Faris sontak menarik tubuh itu ke dalam pelukannya. Mengelus-elus punggungnya mencoba menenangkan. Mira, maaf. Seharusnya abang nggak maksa kamu. Jangan nangis, ya. Bukannya mereda tangis itu malah semakin kencang. Astaga, Faris gelagapan. Bagaimana ini? Ini salahnya, seharusnya dia biarkan gadis itu untuk sendiri dulu tadi. Mira, maafin abang, iya. Mengecupi puncak kepala itu dengan lembut. Akhirnya di tengah isak tangis itu Amira pun mencoba berucap dengan suara putus-putus. Aku, malu. Ia masih terisak. Tadi malam aku udah. Sudah nggak usah dibahas. Tapi, ucapnya sesenggukkan. Sudah, nggak usah diingat lagi. Nggak mau, abang pasti dengar semuanya. Ia semakin meraung. Aku semalam udah minta yang aneh-aneh. Aneh? Aneh dari mananya? Itu adalah permintaan Amira yang paling Faris sukai. Ia serasa mendapat jackpot saat itu. Udah. Ya, jangan nangis lagi. Abang udah nggak ingat soal semalam. Bohong. Amira mencoba melepaskan diri dari pelukan Faris. Berusaha untuk bersitatap dengan wajah itu. Abang pasti bohong, kan? Kenapa sih abang tuh suka banget bohong? Mira. Abang juga bohong soal malam itu. Tambahnya cepat. Akhirnya Amira mengeluarkan unek-unek di hatinya. Faris memejamkan mata seiring ia menghela nafas. Baiklah, pembahasannya mulai serius sekarang. Amira, kamu salah paham. Salah paham gimana? Aku dengar sendiri dia bilang kalau malam itu kalian makan romantis berdua. Kalian. Faris mulai merasa Amira tidak menganggapnya sekarang. Dia bukan siapa-siapa, Mira. Bohong. Astaga. Faris bingung harus bagaimana. Abang pasti bohong, kan? Terisak sebelum melanjutkan ucapannya, aku tahu, aku masih SMA, pasti abang menganggap aku belum ngerti apa-apa. Aku nggak seperti cewek-cewek cantik yang ada di sekeliling abang selama ini. Terisak kembali. Faris termangu, Amira akhirnya mengungkapkan apa yang dia rasakan selama ini dalam kondisi benar-benar sadar. Tidak seperti semalam saat gadis itu dipengaruhi minuman. Untuk beberapa saat dia membiarkan gadis itu mencurahkan isi hatinya. Membiarkan gadis itu terus menangis di pelukannya hingga beberapa saat kemudian tangisnya mulai mereda. Kamu nggak suka, abang dekat perempuan lain? Tanya Faris yang akhirnya membuat kepala Amira terangkat. Merasa memahami maksud dari perkataan Faris ia langsung gelagapan dan salah tingkah. Jantung kamu, apa masih berdebar-debar saat ini? Faris mendekat menipiskan jarak di antara mereka. Amira mengerjap, ia menjauhkan diri dari tubuh Faris kemudian perlahan mundur ke belakang. Ia mendadak jadi ketakutan. Kenapa? Faris jadi serius begitu. Amira tidak pernah melihat Faris seperti ini. Sorot mata itu tidak pernah dia lihat sebelumnya. Ia mendadak gemetar dan terus mundur ke belakang. Tiba-tiba langkahnya pun terhenti saat kakinya tidak bisa lagi berjalan mundur karena tertahan oleh meja rias yang terletak di belakangnya.
Amira tertahan dan terkunci saat tangan Faris berada di kedua sisi meja membuatnya terkurung. Jujur dia belum pernah setakut ini sebelumnya menghadapi Faris. Ia memejamkan mata dan mengepal tangannya dengan kuat, memalingkan wajahnya ke samping saat wajah Faris semakin mendekat. Amira tidak ingin menatapnya, dia tidak ingin. Bagaimana ini? Dia sudah membuat masalah rupanya. Dengan jantung yang berdebar-debar dia menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Kenapa sih, dia tadi harus membahas kehidupan pribadi laki-laki itu? Seharusnya, biarkan saja semua yang dilakukannya. Lancang. Amira merasa dirinya sudah benar-benar lancang. Ya sudah, sekarang tinggal terima nasib saja, Hicks. Lama Amira memejamkan mata namun belum juga terjadi apa-apa. Ayo dong, dia mau apa? Perlahan Amira membuka mata, saat dia menoleh seketika itu juga matanya bertubrukan dengan sorot mata Faris yang menatapnya tajam. Spontan Amira kembali memalingkan wajahnya, namun di saat itu juga perlahan dagunya ditarik oleh Faris membuat mata mereka kembali berhadapan. Abang mau apa? Ucapnya takut-takut. Faris menatap raut wajah itu sejenak. Kemana keberanian yang dimilikinya tadi? Hanya sampai di sini saja. Kenapa diam? Amira kembali gelagapan. Apa Faris akan marah? Tuh, kan, dia tidak menyangka Faris akan seperti ini. Tahu begitu, dia akan diam saja tadi. Nggak mau dilanjutin lagi. Ini lebih kepada pertanyaan atau tantangan, sih. Memangnya dia berani apa berkata-kata setelah melihat sorot mata itu? Enggak, itu tadi aku. Gadis itu hampir kembali terisak. Kepalanya pun tertunduk dalam. Pikirannya semakin kemana-mana. Isak tangisnya pun mulai terdengar kembali. Namun, tiba-tiba ia terkesiap dan memekik saat Faris mengangkat tubuhnya dan terduduk di atas meja rias. Air matanya pun mulai merembes kembali. Entah kenapa dia jadi semakin ketakutan sekarang. Apa yang akan dilakukan Faris padanya? Menyesal dia telah menantang laki-laki itu tadi. Faris mengelus pipi mulus itu dengan jarinya, menghapus jejak-jejak air mata di sana. Membuat gadis itu semakin gugup dan kebingungan dibuatnya. Ia kembali menatap gadis itu dalam-dalam setelah akhirnya perlahan ia mendekatkan bibir mereka dan kemudian menggapai bibir mungil yang sudah menjadi candu baginya itu. Faris mulai mengecupnya lembut, menggigitnya kecil kemudian mengecupnya lagi begitu seterusnya. Tangannya perlahan menyusuri tangan gadis itu, menyusurinya hingga menuju lengan beralih ke punggung kemudian menarik tubuh itu dan memeluknya. Amira pun mematung tidak mengerti. Dia pikir Faris akan melakukan hal yang buruk, tapi laki-laki ini malah mencium dan memeluknya. Bukan dia menolak, hanya saja dia merasa bingung dengan semua ini. Faris menjadi sulit ditebak. Tapi, lebih daripada itu ia malah membuka mulutnya memberi jalan agar Faris bisa memperdalam ciuman mereka. Membiarkan laki-laki itu memagutnya mesra. Tangannya yang berada di kedua sisi pinggang Faris semakin mengenggam baju kaos itu dengan erat. Bagi Faris ciuman ini sudah menjadi candu baginya. Dia merasa tidak ingin melepaskannya saat itu juga. Merasa melakukan ini hanya untuk menenangkan Amira, ia yakin dia salah. Walaupun gadis itu menerimanya, Faris yakin Amira masih butuh penjelasan. Membuat gadis itu bersedih dan menangis karenanya Faris benar-benar tidak tega. Untuk itu, saat ciuman itu pun terlepas, ia mengeluarkan sebuah kalimat yang langsung membuat Amira mengerjap saat itu juga. Abang sayang kamu, Mira. Dek, sayang. Satu kata itu, sayang, mampu membuat Amira menjadi berbunga-bunga. Lebay? Kah? Tidak, kan, dia tidak lebay. Hanya saja ini pertama kali Faris bilang sayang kepadanya. Airin, dia bukan sispa siapa. Kamu, nggak usah cemburu, oke. Aku nggak cembu. Mulutnya tiba-tiba dibungkam kembali, Faris tidak memberinya waktu untuk berbicara. Membuatnya kembali mengulangi aktivitas mereka. Menuntun mereka untuk kembali saling bertukar oksigen di dalam sana. Amira tidak mengerti kenapa perasaannya bidas seperti ini. Perasaannya lebih kuat dari sebelumnya. Dia semakin mengeratkan pelukannya di pinggang Faris.
Dalam hati dia berharap, bisa tidak selamanya dan untuk seterusnya Faris terus berada di sisinya seperti ini. Jadi, lo beneran nemuin Airin malam itu. Terdengar suara Dion mendesah dari kursi kemudi. Ia menatap Faris berulang-ulang. Jujur dia tidak habis pikir dengan laki-laki yang ada di sampingnya itu. Riz. Yon, lo ngerti kan, kenapa gue ngelakuin itu? Ucap Faris akhirnya. Namun sepertinya ucapan itu lebih kepada dia ingin mendengar pendapat Dion untuk meyakinkan dirinya sendiri. Lo salah Riz, lo itu terlalu ambisi. Faris sontak menoleh ke arah Dion. Mencoba memahami maksud perkataan yang dilontarkan barusan. Mending lo pikirin lagi, kenapa lo ngelakuin ini semua? Hening. Faris kembali, memikirkan apa yang diucapkan oleh Dion. Apa mungkin yang dilakukannya selama ini hanya karena ambisi semata? Gue yakin Airin gak akan berhenti untuk ngejar-ngejar lo setelah ini. Yon, gue udah. Gue bisa lihat Riz, tuh cewek nekat. Dion menghela nafas sebelum ia melanjutkan ucapannya kembali. Lo, harus hati-hati. Hening kembali. Dia nggak akan ngelepasin lo semudah itu. Maksudnya, lo udah lihat sosial media lo? Tanya Dion akhirnya membuat Faris semakin penasaran. Faris semakin tidak mengerti. Ada apa dengan sosial medianya? Coba lo lihat, ucap Dion jengah. Buru-buru Faris mengeluarkan ponsel dari sakunya. Kemudian melihat isi sosial media yang sudah penuh dengan notifikasi itu. Untuk sesaat keningnya mengkerut mencari tahu setelah akhirnya dia membelalak terkejut. Faris memejamkan mata dan menggeram kesal. Ia menghela nafas kasar. Rahangnya menegang saat itu juga, apa-apa ini? Airin. Dia memposting foto malam itu, sekitar 1 jam yang lalu. Sialan, perempuan itu benar-benar nekat rupanya. Tunggu. Apa dia diam-diam menyuruh orang untuk memotret semua kegiatan mereka malam itu? Jadi, jangan-jangan si Airin ini sudah merencanakan semuanya. Astaga, dia terjebak. Wajahnya terpampang dengan jelas di sana dan terlihat Airin sedang menggenggam tangannya di atas meja. Orang-orang pasti akan mengira mereka benar-benar terlihat seperti sepasang kekasih yang sedang menikmati makan malam berdua. Ditambah dengan caption yang tertulis di sana, orang-orang pasti akan semakin salah paham. Senang bisa makan malam berdua sama kamu. Kamu udah bikin aku seneng banget malam itu. Nggak apa-apa ya aku post foto ini @Faris_Anugerah. Di akhir kalimat itu Airin memberikan satu emot hati, lantas saja, foto itu pun ramai dikomentari oleh publik tak terkecuali teman-temannya sesama artis. Sial kenapa dia begitu bodoh? Bagaimana ini? Dia benar-benar tidak berpikir sampai ke sana. Yon, Faris mulai frustasi. Kakek Loris, bukan, yang lebih penting istri lo. Amira. Malam harinya, sesampai di rumah mewah dan megah itu, seketika Faris terkejut saat semua orang tengah berkumpul di ruang tamu. Matanya menatap satu persatu orang-orang yang ada di ruangan itu. Mengerjap gugup beberapa kali, dilihatnya semua orang sedang menatapnya serius. Miss, Mama Adele memegangi lengan Mami Miska yang sudah sangat emosi. Ia menatap Faris seolah siap mencerca menantunya itu. Amira menggeleng, ia pun tak luput menahan Mami yang menatap Faris dengan tatapan penuh amarah. Mami Miska menghela nafas kasar. Memutar bola matanya jengah sebelum akhirnya kembali melotot menatap Faris yang baru duduk di sofa. Jadi, Faris apa maksudnya? Kamu, makan malam bersama perempuan lain. Mama Adele mendahului berbicara, daripada nantinya Mami Miska mengambil alih dengan amarah. Faris bingung bagaimana menjelaskannya. Semua ini terlalu rumit untuk dijelaskan. Dari mana dia harus memulai? Ia pun beralih pandang menatap Amira yang duduk di samping Mami. Gadis itu menunduk tidak menatapnya sedari tadi. Dia benar-benar salah besar. Rainan. Faris sedikit tersentak, saat suara memanggil Mama Adele meninggi. Ia mengusap wajahnya kasar sebelum akhirnya berbicara. Aku bingung Ma, harus mulai dari mana ngejelasinnya. Ucapnya Faris gugup.
Bingung gimana? Hah, kamu sengaja ya Faris mau nyakitin anak saya. Sambar Mami Miska, dia benar-benar sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Udah. Amira mencoba menenangkan, walaupun sebenarnya ia juga merasakan jantungnya denyut-denyut atas kejadian ini. Hanya saja ia lebih dulu mengetahuinya ketimbang Mami dan Mama Adele, jadi dia tidak terlalu terkejut, kecuali tentang foto itu. Foto postingan perempuan itu yang baru dilihatnya hari ini. Entah kenapa dia sangat malas menyebut namanya. Kamu gimana, sih, Amira? Suami kamu itu selingkuh. Mami berkata dengan menggebu-gebu, dia benar-benar tidak habis pikir putrinya bisa sesantai ini. Miss. Ucap Mama Adele dan Amira berbarengan. Sementara itu Faris hanya bisa tertunduk mendengar cercaan dari Mami Miska. Heh, Mami tidak habis pikir sama kamu ya Faris. Kalau begini lebih baik Mami bawa pulang Amira ke rumah. Faris, blingsatan. Kepalanya bergerak ke sana kemari mencoba mengatakan sesuatu. Namun entah kenapa lidahnya begitu keluh saat itu. Ia hanya bisa membuang nafasnya berkali-kali karena saking gugupnya. Ayo, ngomong. Jangan diam saja kamu. Mami Miska membusungkan dadanya bersidekap. Miss, kasih waktu Faris untuk menjawab. Mami Adele mencoba memberi pengertian. Mami Miska kembali menghela nafas sebelum akhirnya ia melontarkan sebuah kalimat yang membuat hati Faris serasa tertancap dan merasa bersalah. Aku kecewa sama anak kamu, Del. Kamu tahu, semua orang di kantor tadi heboh saat mereka menonton infotainment tentang sepasang artis yang sedang viral karena diduga baru menjalin hubungan. Mami Miska diam sejenak seiring suasana yang tiba-tiba menjadi hening. Saat saya lihat, ternyata salah satu pasangan artis itu adalah anak kamu, menantu saya. Mata Mami Miska tiba-tiba berkaca-kaca, menahan emosi. Miss, Mama Adele mendesah merasa bersalah. Ia tidak menyangka kalau hati Mami akan sesakit ini. Kamu tahu Del, aku sangat senang saat Amira menikah dengan anak kamu. Mami mendesah sebelum melanjutkan ucapannya, tapi, sekarang. Udah, ucap Amira lirih, dia jadi tidak tega melihat Mami bersedih seperti ini. Mami Miska sontak berbalik menatap Amira dalam-dalam. Ia sedikit kebingungan melihat sikap putrinya yang seolah biasa-biasa saja itu. Ia melirik Faris sejenak. Apa ini? Mereka rupanya diam-diam malah tengah asik saling mencuri pandang. Heh, rupanya perasaan mereka sudah saling terikat. Bagaimana ini? Mami jadi tidak tega untuk mencerca Faris kembali. Mira, kamu mau ikut Mami pulang? Pancing Mami Miska akhirnya. Ia mencoba melihat sorot mata anak dan menantunya bergantian. Lihat itu, Mami dapat melihat sorot kecemasan di mata keduanya seolah tidak rela dipisahkan satu sama lain. Baiklah, Mami menghela nafas, jadi, apa hubungan kamu dengan perempuan itu? Faris mengangkat kepala menatap Mami. Sejenak ia menelan ludah sebelum akhirnya mengatakan sesuatu. Dia, bukan siapa-siapa. Aku juga nggak ngerti kenapa dia memposting foto itu. Lirih Faris mencoba meyakinkan. Mami Miska mengangkat dagunya mengerti, dia dapat melihat Faris menjawab dengan kejujuran. Dan, astaga, lihat sorot mata itu, Faris tidak lepas memandangi putrinya. Apa-apaan mereka berdua ini, seperti orang yang sedang dimabuk cinta saja. Bukan, seperti, lagi. Lebih tepatnya mungkin mereka memang sedang dimabuk cinta. Cih, dasar anak muda. Sepertinya Mami Miska terlalu gegabah. Ia sudah termakan oleh berita yang belum tentu kebenarannya. Ya, sudah kalau begitu Mami pulang dulu. Ucapnya seraya bangkit. Takutnya Romeo nungguin Mami lama. Ini Mami bela-belain kesini demi kamu, loh Mira. Ia melirik Faris sejenak menyindir. Namun, sebelum melangkah Mami kembali bersidekap menatap Faris.